bersehati, saudara menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, dan orang-orang yang jadi berkat. Hari ini kita akan berbicara bersama-sama keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara-perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan untuk memberikan keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berikan ya Tuhan, Engkau berkati untuk selama-lamanya. Menarik buat saya dan saudara kalau kita melihat bersama-sama, sebenarnya apakah berkat itu? Kita sering berkata, kita rindu jadi berkat, kita rindu terima berkat. Namun sebenarnya apakah berkat itu? Berkat adalah segala sesuatu yang Allah izinkan hadir dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita manusia, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia akan kebaikan Allah, akan kuasa Allah, akan karya Allah, akan rencana Allah yang terbaik buat ciptaannya. Ada 5 dimensi dari berkat-berkat Allah. Yang pertama di sana dikatakan berkat itu adalah pemberian. Kita diberikan sesuatu yang besar oleh Allah. Dan pemberian ini mengingatkan bahwa ada kuasa di balik sana yang mempercayakan sesuatu kepada saudara. Yang kedua, dimensi kedua, bahwa berkat itu sebenarnya adalah kekuatan. Kekuatan yang daripada Allah yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga olehnya hati kita jadi senang, sehingga oleh berkat itu kita menjadi bersemangat, oleh berkat itu kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Yang ketiga, dimensi kepercayaan. Tuhan berkata bahwa berkat itu ternyata adalah kuasa Allah yang diturunkan ke dunia. Kuasa Allah yang dipercayakan kepada saudara dan saya untuk mengelolanya. Itulah mandat. Jadi ketika kita terima berkat dari Allah, di sanalah ada mandat, ada kuasa yang Allah berikan. Dimensi yang keempat, ternyata di sini dikatakan bahwa berkat Allah itu adalah panggilan. Ada sesuatu yang Allah mau kerjakan dalam berkat-berkat yang kita dapat. Dalam berkat-berkat yang kita terima, karena di sanalah panggilan diberikan kepada saudara dan saya untuk menjadi terang bagi banyak bangsa. Lalu dimensi yang kelima adalah tugas. Setiap saya dan saudara menerima berkat Allah, ada tugas yang Allah berikan. Ada semacam mandat yang harus kita selesaikan. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Supaya kebaikannya makin hari makin bertambah. Apakah kuncinya? Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat adalah keluarga yang siap untuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai Allahnya. Dan paling tidak ada 4 kunci yang kita mau belajar dari sana buat saya dan saudara. Kunci yang pertama buat saya dan saudara sebagai orang-orang percaya adalah tetaplah memandang kepada anugerah Tuhan. Tetap memandang kepada anugerah Tuhan adalah ketika saya dan saudara tetap mengarahkan mata kita, tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan, dan kepada anugerahnya yang sempurna itu yang Tuhan mau kerjakan. Ada bagian firman Tuhan yang berkata kepada kita seperti ini. Tetapi karena kasih karunia yang Allah berikan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak akan sia-sia. Sebaliknya aku akan bekerja lebih baik dan lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Anugerah Allah. Apa sih anugerah Allah itu? Kata anugerah Allah ditulis dengan kata ken. Yang berarti sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak, tapi Allah berikan secara khusus. Anugerah itu juga berarti keset, yang berarti sesuatu yang membuat kita kuat, sesuatu yang membuat kita bersemangat. Dalam bahasa Yunani dikatakan dengan kata berakah, yang berarti sesuatu yang besar, yang membangkitkan semangat dan sukacita kita. Lalu kata yang lain adalah eulogia,
yang berarti pemberian ajaib Allah yang olehnya kita semakin berkenan kepadanya. Pemberian Allah itu merupakan pemberian yang istimewa. Ini bisa berupa berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, kesempatan pekerjaan. Tetapi ternyata anugerah Allah itu yang kedua berarti kemampuan untuk kita melakukan hal-hal rohani. Ada kepekaan hati kita, ada kepekaan telinga kita, ada kepekaan roh kita, ada kepekaan terhadap tanda-tanda penglihatan Allah. Itulah namanya ken, itulah namanya anugerah yang Allah berikan. Yang ketiga dikatakan kepada kita bahwa anugerah Allah itu adalah kekuatan untuk kita bisa bertahan. Never give up. Jadi kita harus terus bertahan, kita harus terus bergerak. Ada daya yang dari dalam, yang membuat kita semangat, yang membuat kita sehati, yang membuat kita bergembira senantiasa. Itu yang mau Tuhan lakukan dengan namanya berkat dan anugerah. Yang keempat di sana dikatakan kepada kita, anugerah adalah perluasan kapasitas saudara. Kita sering berdoa meminta berkat yang besar. Kita sering berdoa untuk meminta supaya berkatnya terus menerus. Persoalannya adalah Allah itu siapkan berkat itu. Allah siapkan berkat yang besar. Tapi kadang-kadang wadahnya nggak siap. Wadah kita terlalu kecil atau wadah kita terlalu lama. Wadah kita mungkin sudah mulai bolong-bolong. Sehingga ketika Allah limpahkan berkat itu keluar dengan begitu saja. Bolong dan gak ada pada diri kita. Oleh karena itu, mari kita terima berkat Allah sesuai dengan kapasitas kita. Mari kita perluas kapasitas kita. Kalau saudara pernah tahu namanya karung goni, karung itu kelihatannya kecil. Tapi begitu diisi dengan barang, 1 barang, 2 barang, 3 barang, sampai 100 kilo, dia masih muat. Itu namanya karung. Mungkin badan kita masih seperti ini. Mungkin pikiran kita masih seperti ini. Tapi ketika sudah serahkan kepada Allah, kapasitas saudara, wadah saudara diperluas oleh Allah dengan berkat-berkat rohani. Ini yang Tuhan rindukan buat saya dan saudara. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, tadi mengingatkan kepada kita, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Artinya dari sinilah, aku hidup karena anugerah Allah, aku hidup karena kuasa Allah, aku hidup karena berkat-berkat Allah. Dan bukannya aku, tapi Allah yang sudah memberkati aku. Apa yang patut kita syukuri? Yang pertama adalah keselamatan sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita terus-menerus syukuri. Yang kedua adalah penyertaan sepanjang perjalanan keluarga kita. Sepanjang perjalanan pekerjaan kita. Sepanjang perjalanan ke depan yang tentunya nggak gampang. Kalau ke belakang kita bisa tahu dan kita bisa belajar. Tapi yang ke depan kita nggak tahu. Yang saudara dan saya perlu tahu bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Tahu menyertai saudara dan saya melewati perjalanan kita. Apa yang patut kita syukuri yang lainnya? Keluarga kita. Kita punya keluarga yang nampak, ada pasangan hidup kita, ada anak-anak kita, ada orang tua kita. Tapi ada keluarga yang tidak nampak yang sebenarnya Tuhan percayakan. Teman-teman di dalam pekerjaanmu, teman-teman dalam sekolah dan perkuliahanmu, teman-teman satu tubuh di gereja, teman-teman di dalam masyarakat, mereka adalah keluarga-keluarga yang patut kita syukuri, yang tidak nampak, tetapi mereka siap menolong saudara. Yang keempat yang kita perlu syukuri adalah mandat dan kepercayaan Allah. Kalau hari ini saudara diberi mandat Allah, bersyukurlah kepada Dia. Kalau hari ini kita diberikan kuasa oleh Allah, bersyukur karena Allah mau kerjakan lebih besar lagi buat saya dan saudara. Yang berikutnya Tuhan mau katakan kepada kita, orang-orang yang siap jadi berkat adalah orang-orang yang tetap menjadi umat kesayangannya. Umat kesayangan Tuhan, itulah janji yang Tuhan mau katakan pada saudara dan saya. Dalam 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-22, Tuhan menjadikan orang-orang di sana sebagai umat kesayangannya. Mengapa kita menjadi umat kesayangannya? Dalam gambar di sini Tuhan katakan ada keluarga yang harmonis. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan, Allah yang merindukan. Dan Allah rindu supaya kita kenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dia jadikan kita sebagai bagian dari rencananya.
Biarlah keluarga surgawi itu turun dalam keluarga saudara dan saya. Mencerminkan kasih yang besar, mencerminkan anugerah yang besar buat saya dan saudara. Dalam Ulangan pasal 26 ayat 17 dan 18. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya. Dan mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang sudah ditetapkannya kepadamu. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintah-perintahnya. Itulah keistimewaan saudara dan saya. Makanya melekatlah sebagai umat kesayangan Allah. Ada bagian firman Tuhan yang lain yang mengatakan kepada kita seperti ini. Beginilah berbicara satu sama orang lain, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Allah dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Laksana orang yang sedang mengasihi anaknya, dia akan tempatkan anaknya pada tempat yang terhormat. Dia akan bawa anaknya pada tempat yang teraman. Dia bawa anaknya pada tempat yang luar biasa. Laksana gambar di tempat ini sudah ditempatkan oleh Allah sebagai anak-anak yang disayangi oleh Allah. Yang di sana kita aman karena Tuhan memegang kita. Yang di sana kita bersuka cita karena Allah membawa kita pada tempatnya yang nyaman sehingga kita siap menjadi berkat. Makanya teruslah jadi umat kesayangan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana saya dan saudara siap menjadi berkat. Keluarga yang jadi berkat. Yang ketiga adalah keluarga yang tetap memandang kepada janji Allah. Jangan memandang masalah, jangan memandang persoalan, jangan memandang sesuatu yang membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Tapi pandanglah Allah, tetaplah lihat janjinya. Tuhan mau katakan begini, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukan seperti yang kau janjikan. 1 Tawarikh pasal yang 17 ayat yang ke-23. Itu mengingatkan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, mari lihat, pandang wajah Tuhan. Janjinya dinyatakan di sana. Seperti keluarga ini, mereka bersuka cita, mereka menikmati berkat dan anugerah Allah. Karena terus memandang kepada janji Allah. Bukan memandang kepada masalah. Bukan memandang kepada situasi dan kondisi. Tapi Allah yang mengendalikan semuanya. Apakah janji Allah itu? Ini adalah hal-hal yang penting. Mari kita perhatikan bersama-sama. Janji Allah ternyata berkaitan dengan namanya cara pandang kita. Cara pandang atau sudut pandang adalah sikap yang kita perlu bangun berkaitan dengan hati kita untuk memandang kemuliaan Allah. Janji Allah sebenarnya ada keselamatan sejati yang Allah mau kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Keselamatan sejati itu akan menolong saya dan saudara untuk mengingat betapa Allah itu mengasihi saya dan saudara. Kemudian yang berikutnya adalah pengharapan sejati. Janji Allah itu ternyata pengharapan yang betul-betul kita bisa andalkan. Bukan pengharapan tanpa pengharapan. Bukan pengharapan tanpa sesuatu yang nol. Tapi Allah letakkan sepenuhnya janjinya untuk menuntun saya dan saudara berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam anugerahnya dan semangat dalam menjalani hidup saudara. Janji Allah itu adalah sebenarnya penyerahan. Melepaskan hak dan kepemilikan kita. Supaya apa? Supaya Allah berikan berkat-berkat yang lebih besar. Seringkali kita berusaha ya dengan segenap daya, kita dekap apa yang menjadi milik kita. Kita ingin kuasai semua. Padahal itu terlalu kecil untuk saudara pertahankan. Allah rindu kita lepaskan semua. Dan Allah siapkan yang besar buat saudara.
hak saudara, kepemilikan saudara mau digantikan yang lebih besar. Itulah namanya memperlebar kapasitas kita. Janji Allah itu berkaitan dengan cara pandang, dengan keselamatan sejati, dengan pengharapan sejati, dan dengan penyerahan penuh kepada Allah. Dalam gambaran di belakang saya adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah berserah kepada Allah, dan Allah bawa hari-hari ini mereka menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Pandanglah janji Allah buat saya dan saudara. Yang keempat, orang yang siap diberkati dan jadi berkat adalah orang yang tetap menghidupi berkat-berkat Allah. Orang yang menghidupi berkat Allah itu seperti dalam 1 Tawarikh pasal 17. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang telah engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Maukah keluarga saudara diberkati? Maukah saudara diberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala urusanmu? Mari kita hidupi berkat-berkat Allah. Kalau hidup saudara hari ini terima berkat yang kecil, mari kita syukuri. Kalau hidup kita terima berkat yang besar, mari kita syukuri. Sebenarnya apa berkat atau kutuk itu? Tuhan sediakan dua-duanya. Kita bisa memilih berkat atau kita bisa memilih kutuk. Kedua-duanya Allah sediakan. Dan dua-duanya perlu konsekuensi dan perlu langkah-langkah yang luar biasa. Kalau kita mau belajar apa berkat itu? Berkat adalah sesuatu yang Allah berikan, yang olehnya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hal-hal yang harus kita siapkan untuk terima berkat. Ingat apa yang Allah sudah kerjakan, karya-karyanya, kebaikannya, Tuhan mau kerjakan buat saya dan saudara. Itulah berkat-berkat yang besar. Taat dan setia adalah kunci terima berkat-berkat dari Tuhan. Namun apa yang terjadi dengan kutuk? Kutuk itu adalah orientasi pada diri sendiri. Ketika kita hanya mengasihi diri sendiri, kita mengabaikan orang lain, kita mengabaikan Allah. Sebenarnya kita sedang interpretasikan diri kita dengan kutuk-kutuk. Egoisme, kepentingan diri sendiri membuat kita jauh dari Allah. Kutuk hanya mengingat kepada hal-hal yang menyenangkan saja. Inilah yang dicari orang-orang pada zaman dulu dan pada zaman hari ini. Mungkin sampai kepada zaman yang akan datang. Orang hanya pengen zona nyaman, zona yang enak. Dan itulah yang dicari manusia-manusia pada waktu-waktu ini. Tuhan katakan, ketika saudara hanya mencari kesenangan duniawi, kita sudah terjerat hal yang di sana. Kemudian kutuk ini juga kita hanya pengen menyenangkan apa yang dilihat oleh mata kita. Kita tidak mengingat lagi apa hal-hal rohani yang Tuhan percayakan. Janji berkat Allah untuk orang percaya. Tuhan berjanji kepada kita seperti ini. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku, janji Allah sebenarnya sudah disiapkan buat saudara dan buat kita semua. Tinggal saatnya saudara buka hati, masuk dalam rencana Tuhan yang terbaik, dan berkat-berkat sudah Tuhan program dan siapkan buat kita. Sebagai satu kerinduan hari ini, if you want to be happy, be. Kalau saudara ingin menikmati berkat-berkat Allah, nikmatilah bersama dengan Allah. Setiap keluarga yang merindukan diberkati untuk memberkati orang lain, harus tetap memandang anugerah Tuhan. Harus menjadi umat kesayangan Tuhan, terus memandang janjinya, dan akhirnya hidupi berkat-berkat saudara. Walau kadang saudara melihat berkat itu kecil, namun di balik yang kecil ini, Allah mau kerjakan sesuatu yang besar. Hari ini Tuhan sedang menggenapi karyanya dalam hidup saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara, di saat kita sedang menunggu kuasanya. 2000 tahun yang lalu orang-orang menanti Pentakosta. Dan hari ini Tuhan rindukan setiap kita terima kuasa urapan dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menyertai kita sekalian.
Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, izinkan kami sekalian menikmati berkat firman-Mu, menempatkan firman-Mu itu dalam hati kami, supaya kami bergerak menjadi orang-orang yang semakin jadi berkat buat siapapun, mulai dari hari ini sampai Tuhan menjemput kami. Kami siap menjadi orang yang hanya memandang hidup kami adalah anugerah, menjadikan diri kami umat kesayangan Allah, menghidupi berkat-berkat Allah, dan memandang janji Allah dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk hal ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin.